selamat sore bagi rekan-rekan yang telah bergabung bersama kami di sini di Instagram Perdami Bali. Jadi sore ini kami sudah kedatangan seorang tamu. Beliau adalah Dr. Desi Suci Cahyati Mendala, spesialis mata. Beliau adalah senior saya dan guru saya. Jadi sore ini kami akan membahas mengenai tentu saja masih topik seputar kesehatan mata. Jadi sore ini kami akan membahas mengenai deteksi dini glaukoma sebelum terlambat. Oke, baiklah kita akan sapa langsung saja Dr. Desi. Selamat sore dok, apa kabar dok? Ya, kita selalu melakukan sesuai protokol kesehatan di masa pandemi ini. Oke, mungkin ada beberapa rekan-rekan kita yang belum mengetahui ya dok, apa sebenarnya glaukoma sehingga bisa disebut sebagai pencuri penglihatan. Mungkin dokter bisa jelaskan sedikit mengenai glaukoma ini dok? Terima kasih. Kita memang harus mengenal untuk bisa mewaspadai penyakit glaukoma ini. Jadi glaukoma adalah sekumpulan penyakit yang menyerang saraf optik mata. Jadi saraf optik mata itu sangat penting untuk tajam penglihatan seseorang. Pada glaukoma, saraf optik yang diserang itu menyebabkan gangguan penglihatan di bagian pinggirnya. Jadi seringkali orang tidak menyadari bahwa lapang pandangannya pelan-pelan mulai menyempit sampai mengakibatkan kebutaan. Seringkali penyebabnya juga disebabkan oleh tekanan bola mata yang tinggi, sehingga glaukoma ini diidentikan dengan penyakit saraf mata akibat tekanan bola mata yang tinggi. Oh, jadi yang diserang di sini khususnya adalah saraf mata ya dok? Iya betul. Jadi hal-hal apa saja dok yang mungkin menyebabkan kerusakan saraf mata ini? Seperti yang paling sering menyebabkan itu adalah tekanan bola mata yang tinggi. Jadi di dalam bola mata kita ada tekanan atau pressure yang seharusnya normalnya sekitar 10 sampai 20 mm air raksa. Tapi bila lebih tinggi daripada itu akan menyebabkan gangguan atau kerusakan pada saraf optik. Di samping itu juga ada yang mengalami glaukoma tetapi tekanan bola matanya normal. Jadi gangguan itu muncul karena gangguan pembuluh darah yang memberikan saraf optik itu nutrisi ke sana. Jadi akhirnya memberikan gambaran yang sama seperti kelompok saraf mata glaukoma itu bentuk kerusakannya. Oke, jadi ada beberapa hal ya dok yang bisa menyebabkan adanya kerusakan saraf mata ini. Juga penyakit-penyakit seperti tekanan darah tinggi, kencing manis, atau aterosklerosis, juga seperti tekanan di dalam cairan cerebrospinal yang rendah itu kadang menyebabkan imbalans dari tekanan dan menyebabkan kerusakan juga, seperti itu glaukoma. Baik dokter, kemudian kalau gejalanya sendiri dok, apa saja yang mungkin ditimbulkan dari glaukoma dok? Gejala itu berhubungan dengan jenis dari glaukoma itu, karena ada dua glaukoma yang sudut terbuka ataupun tertutup. Gejalanya juga tidak sama ya. Jadi yang sering jadi beberapa jenis yang sering disebut sebagai pencuri penglihatan tuh lebih sering glaukomanya itu berjalan perlahan atau kronis. Jadi bisa tanpa gejala, tetapi pelan-pelan orang mengalami penyempitan lapang pandangan. Jadi pada waktu itu ada juga yang mengalami seperti nyeri pada bola mata, mungkin ringan seperti nek, kemudian juga mengalami nyeri kepala. Nah, bila kejadiannya akut, itu tekanan bola matanya meningkat dengan cepat pada saat tertentu, itu bisa saja menyebabkan penderita merasa nyeri pada bola mata yang benar-benar hebat ya, sampai nyeri kepala, mual, muntah, dan akhirnya berakhir pada kondisi yang kurang nyaman seperti itu. Kemudian jika
kita perhatikan pada mata itu mungkin matanya juga merah, penglihatannya juga buram, melihat gambaran lampu itu seperti pelangi gitu. Ada yang seperti itu juga gejalanya. Jadi bisa dibilang kalau penderita lebih banyak yang tidak menyadari ya dok. Jadi tidak disadari sampai suatu saat penglihatannya hilang. Begitu ya dok ya? Ya, bisa seperti itu. Jadi bahaya sekali kalau misalnya si penderita ini baru diketahui pada fase yang lanjut ya dok? Ya, betul. Jadi untuk deteksi dininya sendiri bagaimana ya dok? Ini kan pasien kebanyakan tidak mengenali gejala. Ya. Jadi untuk deteksi dini terhadap si glaukoma ini bagaimana caranya? Ya, untuk saat ini kita memang menyarankan untuk masyarakat melakukan deteksi dini terjadinya glaukoma dengan memeriksakan diri lebih awal. Jadi seperti pada yang berusia lebih dari 40 tahun berusaha untuk setidaknya memeriksakan sekali matanya untuk mengetahui tekanan bola mata dalam batas normal atau tidak. Kemudian yang mengalami resiko glaukoma seperti ada riwayat di keluarganya yang mengalami glaukoma itu sebaiknya walaupun belum mencapai umur itu datang lebih awal seperti itu. Dari kita dokter mata juga sebaiknya melakukan pemeriksaan yang lengkap untuk tekanan bola mata apabila memungkinkan. Mungkin pada kasus-kasus infeksi itu tidak kita kerjakan pemeriksaannya, tapi di luar itu kita tetap mengerjakan pemeriksaan tekanan bola mata walaupun pasien mungkin tidak ada keluhan seperti nyeri di bola mata atau kepala, yang biasanya kalau ada nyeri seperti itu memang rutin dikerjakan gitu ya. Terus kalau deteksi dini glaukoma itu memang seringkali kita berharap bahwa bisa dikerjakan juga oleh teman-teman yang berada di lini pertama, jadi dokter umum gitu ya. Bisa ingat-ingat kembali bagaimana pemeriksaan tekanan bola mata itu dikerjakan sehingga bisa membantu melakukan cek tekanan bola mata pada pasien-pasien yang datang untuk memeriksakan diri. Apabila ada kendala dalam masalah alat mungkin itu bisa dipersiapkan gitu. Kalau penderitanya sendiri dok, siapa saja yang memiliki kemungkinan atau risiko yang lebih besar? Jadi misalnya saya orang tua ada riwayat glaukoma, apakah saya akan memiliki risiko lebih tinggi? Jadi saya bisa melakukan deteksi dini dengan pemeriksaan berkala atau bagaimana dok? Ya memang kita sarankan yang memiliki risiko untuk mengalami tekanan bola mata tinggi atau glaukoma itu adalah orang yang memiliki riwayat glaukoma di keluarga gitu. Terus juga ada penyakit lain yang mengganggu pembuluh darah itu. Kadang-kadang itu seperti hipertensi atau malah hipotensi, tekanan darah rendah. Terus juga ada aterosklerotik, terus gangguan lemak yang tinggi, kolesterol, ataupun yang mengalami penyakit migrain gitu ya, itu bisa juga. Kalau penderita diabetes mungkin diabetes ya betul, diabetes itu juga sering atau dapat menyebabkan komplikasi pada itu. Jadi kalau yang saya tahu masyarakat kan yang lebih banyak itu mengunjungi fasilitas kesehatan primer ya dok ya. Kalau misalnya di puskesmas atau dokter umum apakah bisa dilakukan ya dok seperti pengukuran tekanan ini? Pengukuran tekanan bola mata ya. Kalau yang pernah kami lakukan itu kami melakukan pelatihan pada dokter umum yang ada di puskesmas itu pada World Glaucoma Week tahun lalu ya. Jadi ada kegiatan setiap tahun dari kita di Perdami Bali untuk meningkatkan deteksi dini glaukoma. Juga ada seminar khusus untuk glaukoma, juga kita lakukan kegiatan untuk peringatan Glaucoma Week bulan Maret minggu kedua itu kita lakukan pelatihan dini di dokter-dokter puskesmas yang ada di Badung. Jadi kita memang mengetahui bahwa
alatnya belum ada, Putri. Jadi belum ada alatnya, tapi berencana disiapkan oleh pemerintah daerah untuk melengkapi alat yang sudah ada di puskesmas itu. Tapi kami sudah melakukan pelatihan untuk dokter-dokternya. Mudah-mudahan ya Semoga ya, Dok. Jadi tenaga yang di puskesmas dipersiapkan untuk dapat melakukan deteksi ini ya, Dok. Ya, jadi pemeriksaan tekanan bola mata itu ada alatnya dua ya. Jadi bisa yang kontak dan non kontak. Yang non kontak itu mesinnya memang simpel ya. Jadi hanya memerlukan sedikit keterampilan dari operatornya untuk melakukan itu. Jadi bisa memakan waktu yang singkat. Nah, tapi masalah biayanya untuk alat itu memang agak tinggi ya. Jadi yang sering atau lebih banyak ditemukan tuh yang kontak. Jadi yang kontak itu seperti tonometer SIOTS itu ada dipersiapkan di rumah sakit dan rencananya akan dipersiapkan di pusat kesehatan primer itu ya. Jadi untuk sementara ini hanya dilakukan di fasilitas yang ada pelayanan dokter matanya berarti, Dok? Iya, jadi harapan kami mungkin dokter umum bisa bantu mengenali gejala apabila belum ada alat tekanan bola mata itu gejalanya, bila ada keluhan nyeri di bola mata atau kepala gitu, mungkin difilter juga untuk diperiksa ke dokter mata untuk deteksi dini glaukoma itu, seperti itu. Jadi diarahkan, Dok, ya, untuk mendapatkan pertolongan segera. Nah, untuk pengobatannya sendiri, Dok, apakah penyakit ini bisa disembuhkan, Dok? Kita sih sampai saat ini belum bisa mengklaim bahwa penyakit ini bisa disembuhkan. Ya, jadi sayangnya seperti itu. Jadi sekitar mungkin lebih dari 7 juta orang mengalami kebutaan akibat glaukoma ini di dunia gitu, karena belum ada obat yang bisa menyembuhkan kerusakan yang sudah terjadi di saraf optik itu. Yang bisa kita lakukan adalah menemukannya sedini mungkin, mencegah kerusakan saraf itu luas gitu. Jadi apabila sudah luas, tentunya yang bisa kita selamatkan juga sedikit. Obat-obat yang bisa untuk mencegah tekanan bola mata yang tinggi adalah prioritas kita itu untuk digunakan. Biasanya bisa awal-awal menggunakan tetes mata, kemudian bila belum tercapai target kita gunakan obat minum. Ada juga tindakan yang lebih ekspensif seperti menggunakan laser gitu, atau tindakan operasi. Jadi bertahap ya, Dok, ya, dari obat lokal, kemudian minum oral, kemudian laser atau operasi ya, Dok, ya. Seperti apa, Dok, kira-kira seandainya seseorang terlambat untuk mendapatkan pertolongan pada pasien glaukoma ini, Dok, yang kemungkinan terjadi? Biasanya kalau terlambat datang itu pasien sudah dalam keadaan tajam penglihatannya buram. Artinya lapang pandangannya yang di tepi itu sudah sangat menyempit ya. Seperti prosesnya yang tadi saya jelaskan tuh selalu dia dimulai dari pinggir gitu, kemudian makin lama makin menyempit, dan setelah itu baru menghilangkan tajam penglihatan yang di tengahnya. Kalau sudah terjadi seperti itu, biasanya pasien tuh agak sulit untuk kembali memperoleh tajam penglihatannya. Jadi biasanya kalau pasien datang, kita kerjakan pemeriksaan tekanan bola mata, kemudian periksa lapang pandangannya, dan pemeriksaan bagaimana kondisi saraf matanya, semacam CT scan saraf mata itu kita kerjakan. Tapi kalau terlambat datangnya, tentunya saya sampaikan seperti tadi, hasilnya juga mungkin kurang memuaskan untuk pasien. Hanya menyelamatkan yang tersisa ya, Dok. Ya, betul. Jadi kalau sudah terjadi kerusakan pada saraf tidak bisa dikembalikan lagi. Jadi berbeda dengan katarak ya, Dok. Kalau misalnya datang tidak melihat, selesai operasi dia bisa melihat lagi, tapi pada glaukoma berbeda ya, Dok. Iya, betul sekali. Itu yang menyebabkan kita benar-benar berusaha menggalakkan untuk usaha pencegahan pasien jatuh pada kondisi yang lanjut gitu ya. Jadi harus usahakan terus bahwa deteksi dini ini makin lama makin mudah dikerjakan. Kadang-kadang harga alat untuk memeriksa tekanan bola mata itu mungkin
cukup mahal ya. Jadi itu yang menimbulkan masalah ya. Jadi mungkin apabila ada pemerintah, daerah atau pusat yang ikut mendengarkan bincang-bincang ini, saya ingin menyarankan bahwa untuk alat pemeriksaan tekanan bola mata ini sangat penting untuk mendeteksi glaukoma di awal. Jadi tekanan bola mata yang tinggi yang mengakibatkan kerusakan bola mata itu apabila diketahui lebih awal, tentunya lebih sedikit kerusakan yang timbul. Jadi persiapkanlah mungkin di tempat-tempat pelayanan kesehatan primer itu alat itu untuk mendeteksi, entah di puskesmas atau mungkin apabila benar-benar mampu ya dipersiapkan di layanan publik supaya ada non kontak tonometer itu. Jadi modelnya seperti seperti check up gula darah itu kan makin lama bisa dikerjakan secara umum gitu, atau check up tensi ya bisa seperti itu, mudah-mudahan jadinya karena penglihatan tuh penting ya, jadi manfaatnya bisa secara ekonomi bisa terganggu juga kalau penderita itu tidak melihat ya, secara sosial juga keluarganya juga akan harus merawat itu dalam tanda kutip terbebani seperti itu ya. Biaya juga untuk obat-obat mata tadi saya belum sebutkan bahwa biayanya tinggi itu seumur hidup ya, seumur hidup dikerjakan itu. Jadi mungkin kalaupun mungkin kesannya kecil, itu deteksi dini glaukoma itu kalau menurut kami sangat penting ya. Jadi inti dari semua penanggulangan terhadap glaukoma ini intinya di deteksi dini memang ya, Dok? Iya, betul sekali. Itu kewaspadaan terhadap glaukoma kita sudah berusaha untuk tingkatkan di masyarakat ya, dengan mengadakan acara-acara seperti ini, peringatan World Sight Day atau World Glaucoma Week gitu. Kita berusaha meningkatkan kewaspadaan. Nah, dari dokter mata kita juga sudah melakukan usaha untuk memeriksa rutin tekanan bola mata pada pasien, tetapi mungkin masih bisa diperluas lagi usaha ini gitu. Jadi untuk dokter umum mampu juga melakukan deteksi dini, atau bahkan seperti yang saya gambarkan, mungkin jika alat pemeriksa tekanan bola mata itu mampu menjadi lebih fleksibel sehingga bisa diakses oleh publik seperti tensimeter itu ya, berarti mungkin bisa meningkatkan kemampuan kita mengurangi ditemukannya glaukoma ini di fase lanjut. Mungkin ada pesan-pesan, Dok, untuk ini kan kalau glaukoma kan memang masih banyak yang belum mengerti ya, Dok. Jadi mungkin ada yang takut untuk periksa, seperti kita bilang harusnya deteksi dini yang menjaring pasien-pasien ini di tingkat puskesmas ataupun pelayanan-pelayanan lebih tinggi lainnya. Mungkin ada pesan-pesan, Dok, untuk mereka yang belum pernah, Dok. Jadi untuk melakukan pemeriksaan rutin ini. Jadi seperti tadi kan dokter bilang ada beberapa yang memang memiliki risiko lebih tinggi. Jadi ada pesan-pesan khusus untuk mungkin mereka yang belum pernah melakukan pemeriksaan untuk deteksi dini ini sendiri, Dok. Iya, untuk rekan-rekan yang mungkin ikut mendengarkan bincang-bincang ini, saya ingin menyampaikan bahwa kewaspadaan terhadap glaukoma itu penting. Jadi apabila ada riwayat glaukoma di keluarga Anda atau rekan yang Anda kenal, sebaiknya melakukan pemeriksaan tekanan bola mata lebih awal. Dan apabila tidak ada, kadang-kadang penderita dengan kelainan refraksi seperti minus atau plus itu juga perlu melakukan cek tekanan bola mata. Dan seandainya pun Anda tidak memiliki kelainan apapun di mata, seperti saya sampaikan, tidak ada salahnya melakukan pemeriksaan mata untuk mengetahui kondisi bola mata Anda, karena kadang-kadang glaukoma ini tidak bergejala, artinya tidak menimbulkan nyeri ataupun keluhan buram yang langsung bisa Anda keluhkan seperti itu ya. Sarannya mungkin seperti check up kendaraan itu ya. Jadi walaupun ya, Dok, ya nggak ada
keluhan, tapi tetap dicek aja setiap tahun tuh kendaraan tadi kasih oli. Kalau normal kan berarti aman ya dok? Iya, ya, syukur sekali kalau seperti itu ya. Mari kita sama-sama berusaha mencegah glaukoma ini jatuh pada fase lanjut sehingga menimbulkan kerusakan saraf mata yang sayangnya belum bisa diperbaiki ya. Oke, baik sekali dokter. Saya rasa penjelasan dari dokter sudah sangat jelas. Jadi untuk rekan-rekan yang masih setia bersama kita di Instagram Perdami Bali saat ini, semoga pembahasan glaukoma kali ini bisa menambah pengetahuan mengenai glaukoma si pencuri penglihatan ini, sehingga semoga kita bisa membantu ya dok dalam memberikan informasi sehingga bisa mencegah terjadinya kerusakan yang memang sudah lanjut yang biasanya terjadi pada pasien-pasien glaukoma. Jadi lakukan pemeriksaan secara rutin sedini mungkin. Terima kasih banyak dokter atas informasinya. Ya, sama-sama. Sampai jumpa di pembahasan kesehatan mata lainnya setelah ini. Terima kasih banyak.